masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Dwi. Nah, sekarang Ibu cek hadiran dulu ya. Oke, untuk Nisa, dari Ibu Kemal. Hadir Ibu. Rafli. Hadir Ibu. Rena. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Oke, alhamdulillah lengkap ya hari ini. Oke, sekarang mulai siapkan buku dan alat tulisnya, kita akan mulai pembelajaran. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau lihat dulu nih pemahaman awal kalian. Di sini nanti Ibu akan bagikan satu lembar soal, isinya ada pilihan singkat dan juga isinya ada pilihan ganda dan satu pertanyaan singkat. Nanti kalian isi sesuai pemahaman awal kalian ya. Terima kasih Bu. Oke, sudah cukup ya waktunya. Dan hasil jawabannya boleh dikumpulkan kembali. Oke. Oke, sebelum lanjut ke materi, Ibu mau cerita sedikit nih, cerita singkat aja tentang tokoh matematika, ya. Dulu sekitar 1000 tahun yang lalu ada seorang tokoh matematika yang sangat berpengaruh. Ada yang tahu siapa saja tokoh matematika yang pernah kalian dengar? Al-Khwarizmi Bu. Ya betul, bagus sekali. Nah, salah satu tokoh yang berkaitan dengan materi kita kali ini adalah Ibnu Al-Khwarizmi. Beliau itu disebut sebagai pelopor aljabar, gimana beliau menggunakan huruf dalam matematika untuk mewakili sesuatu yang belum diketahui. Dan cara itu masih kita pakai sampai sekarang. Oke, sekarang coba bayangkan ya, kalau Ibu misalnya punya beberapa jumlah pensil, tapi Ibu tidak menyebutkan jumlahnya, kita belum tahu ada berapa. Nah, supaya tetap bisa dibicarakan dalam matematika, kita bisa pakai huruf. Misalnya kita sebut saja X kotak pensil. Jadi X di sini itu adalah huruf yang mewakili suatu nilai yang belum diketahui. Sekarang Ibu mau kasih contoh ya. Spidolnya mana ya? Ibu mau kasih contoh ya. Misalnya kalau Ibu bilang Ibu punya 3 pensil, kemudian Ibu membeli lagi 2 pensil, totalnya jadi ada berapa pensil? Ya betul, jadi ada 5 pensil. Itu masih mudah ya, karena langkahnya masih gampang. Terus kita coba ubah sedikit. Misalnya Ibu punya sejumlah pensil, tapi Ibu tidak menyebutkan jumlahnya. Yang jelas Ibu membeli 2 pensil lagi. Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa langsung hitung totalnya kan? Ya. Nah, supaya tetap bisa ditulis dalam matematika, seperti yang Ibu bilang tadi, kita bisa misalkan dengan huruf. Itu misalnya dengan X. Jadi ini artinya apa? Artinya X ini adalah jumlah pensil awal ditambah 2 pensil lagi. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam bentuk aljabar. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi atau mempelajari tentang bentuk aljabar, khususnya unsur-unsurnya. Nanti kalian akan mempelajari mengenai apa itu variabel, koefisien, konstanta, suku, dan juga selain itu kalian akan belajar mengubah masalah sehari-hari ke dalam bentuk aljabar. Sekarang coba perhatikan masalah berikut ini. Nah, di sebuah toko alat tulis harga satu buku adalah X rupiah dan harga satu pulpen adalah Y rupiah. Rani membeli 2 buku dan 3 pulpen sehingga total yang harus dibayar dapat ditulis sebagai 2X tambah 3Y. Nah, sekarang coba kita pahami bersama, menurut anak-anak X dan Y ini mewakili apa ya? Harga barang. Ya betul ya. Ada yang jawab harga barang dan masih ada yang mungkin terlihat bingung nih teman-teman semua. Anak-anak semua, nggak apa-apa. Nah, justru kita mulai dari sini. Oke, dalam matematika huruf seperti ini itu disebut dengan variabel ya. Jadi kalau X itu kita anggap sebagai harga
berbeda, misalnya harga buku nih, maka 2x itu sama dengan harga 2 buku atau 2 kali harga buku itu. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan angka di depannya nih. Ada 2x dan 3y. Nah, angka 2 dan 3 ini menunjukkan jumlahnya atau disebut sebagai koefisien. Oke? Disebut sebagai koefisien. Nah, kemudian kalau ibu tambahkan tadi 2x dan 3y. 2x tambah 3y. Kemudian kalau ibu tambahkan angka 5. Nah, angka 5 ini tidak memiliki variabel. Jadi ini disebut dengan konstanta. Oke, disebut dengan konstanta. Jadi kita tadi sudah lihat ada apa saja? Ada variabel, koefisien, dan juga konstanta. Oke. Nah, di sini kita lihat ada 2x, 3y, dan juga 5. Nah, ini itu disebut dengan suku ya. Disebut dengan suku. Kemudian nah, ini materinya, nanti kalian bisa akses ya di LMS-nya. Nah, sekarang coba perhatikan bentuk aljabar berikut. 2x tambah 3x. Menurut kalian ini bisa digabung atau tidak? Bisa Ibu. Ya bisa ya, karena sama-sama memiliki huruf X dan ini disebut dengan suku sejenis. Kemudian kita perhatikan bentuk aljabar yang di bawahnya, ada 3x tambah 2y. Menurut kalian ini bisa digabung atau tidak? Enggak Bu. Ya tidak bisa ya, karena variabelnya itu berbeda. Jadi suku sejenis itu adalah suku yang variabelnya itu sama dan bisa digabungkan. Kemudian suku tidak sejenis adalah suku yang variabelnya berbeda. Jadi tidak bisa digabung, tetap ditulis seperti itu saja. Oke. Oke, supaya kalian makin paham nih terkait materi bentuk aljabar, kita langsung ke kegiatan kelompok ya. Di sini gua akan berikan LKPD, nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Oke? Baik Ibu. Makasih ya Bu. Oke, perhatikan baik-baik petunjuknya ya. Nanti kalian kerjakan secara kelompok. Jangan cuma satu orang yang mengerjakan ya, tapi semua anggota harus terlibat. Bu tapi nggak mau ngerjain Bu. Ini saya ngerjain Bu. Ayo kerja kelompoknya, ayo. Lu mau tanya ngerjain. Ibu kalau yang ini kayak gimana? Nanti kalau nggak ada itu namanya konstanta. Kalau ini namanya apa? Kalau ini koefisien sama Makasih Bu. Oke, waktunya sudah cukup ya. Boleh perwakilan dari kelompok pertama, Ibu minta perwakilan setiap kelompoknya 1. Silakan. Saya Ibu mau. Iya. Jadi Oke, terima kasih ya Nisa. terima kasih. Oke, terima kasih ya Nisa. Salam dong. Oke. Nah, jadi kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Variabel, koefisien, konstanta Ibu. Dan suku. Kalau variabel itu apa? Variabel itu yang tadi Bu yang x, y. Ya, variabel itu huruf ya. Kalau koefisien itu apa? Koefisien Angka di depan variabel Ibu. Ya, angka di depan variabel. Kemudian kalau konstanta? Angka yang gak ada huruf Ibu. Ya. Kalau suku? Lihat dari koefisiennya. Oh iya, betul. Kalau suku sejenis? Suku sejenis kalau koefisiennya sama Bu. Iya, betul. Nah, oke.
dari pembelajaran hari ini apa yang kalian pahami? Ini Bu, kita tadi belajar jadinya paham tuh tadi mana koefisiennya, mana konstantanya, mana yang variabel. Terus tadi kan juga ada suku-suku juga Bu. Ya, Jadi paham. Nah, bagian mana yang masih kalian bingung nih dari LKPD tadi? Ya. Tadi sih Bu, tadi aku mau lihat ini Bu, ada dia cuman apa sih namanya koefisien doang. Oh, iya. Terus nah, tadi aku bingung gitu, itu tuh masih masuk koefisien atau enggak, soalnya nggak ada hurufnya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi ya biar terbiasa. Oke? Oke Bu. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang bentuk aljabar, terdiri dari variabel yang tadi di mana itu adalah huruf, kemudian ada koefisien, itu angka di depan huruf, dan konstanta angka tanpa huruf, kemudian ada suku. Bagian yang dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Oke, supaya kalian makin paham, di sini Ibu akan berikan latihan singkat, nanti kalian kerjakan sebagai tindak lanjut di rumah ya, dikerjakan secara individu. Oke, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang operasi bentuk aljabar. Nanti kalian pelajari di rumah ya terkait materi hari ini biar makin paham. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Boleh ketua kelas dipimpin doa lagi. Ya, sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kemudian langsung berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kerjasama dan perhatian kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.